Dari apa yang saya cermati ya, apa yang saya pelajari, ada 8 skill yang kalau kita pelajari ini akan meleverage hidup kita, akan mengimprove banyak hal dalam hidup kita. Terutama skill pertama itu lifelong learner ya. Saya berulang-ulang bicara bahwa belajar itu bukan berapa banyak seminar yang kita ikutin. Belajar itu bukan berapa banyak sertifikat yang kita miliki. Belajar itu bukan berapa IP yang kalau kita di kampus ya. Tapi belajar itu ketika ada karakter atau kebiasaan kita yang berubah. Sedikit apapun itu adalah belajar. Tapi seberapa banyak pun sertifikat yang kita punya, tapi tidak merubah karakter atau kebiasaan hidup kita, menurut saya itu belum belajar. Belajar ini adalah sebuah proses umur hidup, bukan terjebak di dalam frame SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Tapi ketika belajar itu adalah ketika saya ketemu misalkan Pak Susilo bercerita, dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang akhirnya membuat saya merubah kebiasaan hidup saya. Itu merupakan sebuah pembelajaran menurut saya. Jadi dari semua skill nomor 1 inilah yang menurut saya amat sangat dibutuhkan. Dan yang namanya skill artinya bisa dipelajari, learnable ya. Artinya bisa dikuasai gitu. Jadi saya nggak bakat belajar, nggak ada istilah itu. Saya nggak bakat berjualan, saya nggak bakat memimpin gitu. Nah yang kedua, ketika kita berhubungan dengan masyarakat luas, ada 4 hal: kepemimpinan, komunikasi, teamwork, dan salesmanship. 4 hal ini akan membantu kita betul-betul mempermudah kita ketika kita melakukan berbagai hal ya. Dan dari 4 hal ini ada satu kata. Satu kata itu adalah trust. Artinya kepemimpinan tanpa trust, komunikasi tanpa trust, teamwork tanpa trust, salesmanship tanpa trust menjadi nihil. Menjadi nihil artinya menjadi sulit untuk dilaksanakan. Membangun trust adalah modal utama kita ketika kita melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk 4 hal. Nah, yaitu kepemimpinan, komunikasi, teamwork, dan salesmanship. Menjual itu bukan hanya sekedar saya menjadi seorang penjual asuransi, penjual panci gitu ya. Tapi menurut saya gini, menjual adalah kemampuan bagaimana ide-ide yang kita punya bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, di dalam pekerjaan seringkali karena kemampuan menjual kita yang tidak terlalu baik, banyak ide-ide yang baik menjadi tidak tersampaikan ke atasan kita, ke bawahan kita. Jadi menurut saya salesmanship ini lebih dari sekedar menjual barang-barang, lebih ke bagaimana kita punya ide, kita punya goals, perusahaan punya visi, itu pun harus dijual. Ya, kemampuan menjual ini ada di tangan pemimpin nih sebetulnya. Nah, saya ingin kasih kata kunci bahwa seluruh 4 hal leadership, communication, teamwork, dan salesmanship, kata kuncinya ada di leadership. Komunikasi tidak harus menjual, tapi kemampuan menjual harus diimbangi oleh kemampuan komunikasi. Tapi juga nggak hanya komunikasi ya, di situ ada postur, di situ ada kredibilitas gitu ya. Saya ngambil kata-kata dari John Maxwell, ada 2 hal. Pertama, jatuh bangunnya sebuah negara, kota, desa gitu ya, bahkan departemen, organisasi, itu karena pemimpin. Jadi pemimpinlah yang akan membuat sebuah organisasi menjadi besar atau tidak. Akan menjadi sebesar apapun sebuah organisasi itu ditentukan oleh kepemimpinan sebetulnya. Jadi menurut saya kepemimpinan adalah kunci sebetulnya. Ketika Indonesia dipimpin oleh dengan sekian banyak presiden, masing-masing membawa kita kepada sebuah arah. Dan kita masing-masing juga bisa melihat mana yang bisa memberikan kontribusi paling besar adalah karena pemimpinnya gitu. Indonesia bergantung kepada presidennya, ya. Kota bergantung kepada gubernurnya. Jadi memang saya sepakat kalau saya pribadi bahwa jatuh bangunnya sebuah organisasi adalah pemimpin. Sehingga seluruh proses komunikasi, kemampuan membangun tim itu ada di pemimpin. Kedua, John Maxwell bilang begini, leadership is influence, nothing more, nothing less. Artinya seberapa besar influence yang bisa kita kasih di sekitar kita, itu akan menentukan seberapa efektif organisasi berjalan. Ketika John Maxwell membuat 5 level of leadership, dia sedang bicara 5 level of influence. Influence yang paling rendah adalah karena saya punya posisi. Nah, dari situ berkembang akhirnya bahwa influence yang lebih tinggi adalah ketika saya bisa mempengaruhi orang-orang bukan karena saya punya posisi, tapi karena saya punya pengaruh, ya. Pengaruh itu didapat dari mana? Dari bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita membangun tim, gitu. Ya, artinya
ini menjadi penting ya. Jadi ketika leadership itu berbicara influence, nothing more nothing less, saya setuju. Karena begitu pengaruh banyak pemimpin informal di dalam organisasi yang membuat organisasi itu bergerak sebetulnya, bukan karena pemimpin formalnya sebetulnya. Influence lah, dan kedua jatuh bangunnya sebuah organisasi dari pemimpin. Sebetulnya kalau ngambil dari kata-kata influence, bahwa kepemimpinan adalah bicara pengaruh. Saya punya pengaruh nggak di keluarga saya punya pengaruh nggak di departemen saya punya pengaruh nggak di divisi saya. Ini akan menjadi amat sangat krusial ya, karena begitu pengaruh itu semakin besar, saya akan semakin mudah untuk menggerakkan orang. Kedua, ketika saya menjadi pemimpin, yang saya butuhkan adalah bukan follower, tapi disciple. Ini kata-kata kunci. Seringkali karena follower saya banyak, saya senang. Tapi saya tidak punya murid. Ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memuridkan anak-anak buahnya sebetulnya. Jadi yang kedua adalah semakin besar pengaruh saya, semakin banyak murid saya, maka saya akan punya organisasi yang kuat, organisasi yang suportif ya sebetulnya. Kita bisa memperluas skup kepemimpinan kita dengan cara pengaruh kita menjadi lebih banyak. Pengaruh kita menjadi lebih banyak datang dari mana? Dari trust. Trust datang dari mana? Dari integritas ya. Artinya ketika seorang pemimpin mengatakan A dan melakukan, itu akan menjadi berbeda ketika seorang pemimpin mengatakan A dan tidak melakukan A dan dia ngeles, gitu ya. Artinya memang ini penting. Nah, seringkali banyak pemimpin yang dia menjanjikan overselling kepada anak buahnya, tapi ketika tercapai, anak buahnya tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Oleh karena itu, hati-hati dengan komitmen. Hati-hati dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin. Karena pemimpin inilah yang akan menentukan nantinya ketika berjanji, lakukan. Jadi jangan berjanji kalau tidak bisa dilakukan sebetulnya. Setinggi apapun kepemimpinan kita, even Presiden Indonesia, masyarakat akan atau organisasi akan melihat tiga hal ini. Apa strateginya, apa tindakannya, apa hasilnya. Kita mau mulai dari SPV, manajer, GM, sampai ke direktur. Yang dilihat dari kepemimpinan adalah tiga hal ini. Strategi, action, dan result. Nah, kalau saya perbesar nih ya, pemimpin yang punya strategi yang baik, biasanya dia punya yang namanya visi. Ya, dia punya visi, dia bisa melihat ke depan, entah itu setahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi visinya jelas. Ya, strategi dia based on vision. Ya. Kedua, dia punya yang namanya planning. Ketiga, yang paling penting, dia berani untuk memimpin sebetulnya untuk supaya strategi itu bisa diterima di anak buahnya. Makanya influence itu menjadi penting. Semakin besar influence-nya, semakin terasa pengaruhnya. Yang kedua adalah action. Ya, artinya action ini bicara tentang pengambilan keputusan. Ya, di saat ketika organisasi berjalan mulus, keputusan-keputusan tidak terlalu penting karena kita sudah bisa belajar dari pengalaman di masa lalu. Tapi ketika turbulensi terjadi, ketika krisis terjadi, maka keputusan-keputusan ini menjadi krusial. Ya, artinya pengambilan keputusan, mengkomunikasi, dan memobilisasi orang-orang, itu kata kuncinya. Ya. Jadi, setinggi apapun posisi kita sebagai pemimpin, bukan motivasinya yang diperlukan, tapi tiga hal ini, strategi, tindakan, dan result. Ya. Karena apakah istilahnya pangkat kita mau naik menjadi lebih tinggi atau tidak, ditentukan oleh ini. Berikutnya yang terakhir adalah result. Ketika result ini bicara pengambilan risiko, ya. Terus result kepada fokus dan agile. Agile artinya dia ketika gagal di A dia bisa pindah ke B dengan cepat, begitu ya. Jadi artinya, nah ini tiga poin ini dan yang menurut saya ketika kita menjadi inti dari kepemimpinan. Ya. Inti dari kepemimpinan adalah kemampuan kita mengatur strategi, mengambil tindakan, ya, dan yang terakhir adalah mencapai hasil sebetulnya. Itu yang akan dilihat oleh organisasi. Jadi yang dilihat sebetulnya di permukaan itu. Di bawah permukaannya kita bisa ngobrol banyak ya. Tapi sebetulnya kita harus sadar dulu bahwa kegagalan ketika menjadi pemimpin ada di sana. Seringkali kita punya kompetensi yang baik di bidang kita, tapi karena kegagalan di strategi, di pengambilan tindakan dan hasil, itu membuat kompetensi kita menjadi kehilangan makna ya sebetulnya. Kadang-kadang begitu. Atau kedua, attitude. Seringkali attitude kita bermasalah. Jadi di level kepemimpinan, attitude menjadi sebagian dari hal yang amat sangat penting. Yang dilihat oleh bawahannya bukan lagi masalah kompetensi. Kompetensi itu di level supervisor ke bawah oke lah.
Tapi ketika ke atas, bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita melakukan strategi itu menjadi penting. Kalau yang saya amati bahwa ketika strategi-strategi yang diambil berdasarkan visi dengan perencanaan yang jelas, itu jauh lebih powerful ya dibandingkan pengambilan keputusan sesaat-sesaat yang memang kurang berdasarkan visi. Kompetensi itu harusnya sudah terbawa ketika dia naik pangkat ya. Ketika kompetensi itu harusnya sudah terbawa ketika dia menjadi supervisor atau menjadi manajer. Nah, ketika berada di posisi manajer, seharusnya kompetensi bukan lagi masalah. Tapi yang masalah adalah attitude. Bagaimana cara kita menyikapi anak buah, bagaimana cara kita menyikapi atasan kita di atas, bagaimana cara kita menyikapi keadaan-keadaan yang ada. Makanya ketika itu adalah sebuah berkat, dia harus belajar mengubah attitude-nya. Kalau tidak, respect-nya akan menjadi respect palsu. Respect-nya tidak akan menjadi respect yang sebenarnya, karena dia tidak punya kompetensi di sana, bahkan attitude-nya bermasalah. Tapi ketika kompetensinya bermasalah, tapi attitude-nya masih oke, orang masih akan respect di posisi itu. Kalau dari saya pribadi, attitude berjiwa besar ya. Artinya dia bisa menerima masukan, tapi dia juga bisa menengahi pengambilan keputusan sebetulnya. Di luar attitude adalah karakter. Dia punya disiplin yang baik, dia punya integritas yang baik, itu akan sangat membantu dia sebagai pemimpin. Ya, makanya saya seringkali membedakan antara kepemimpinan dengan manajer. Ketika manajer itu bagaimana mengelola, mempertahankan yang ada supaya sesuai standar, kepemimpinan justru melakukan terobosan sebetulnya. Dan itu dibutuhkan sebuah sikap yang butuh keberanian untuk memimpin. Yang tadi, ya ketika strateginya berani untuk memimpin, sehingga di sana terjadi sebuah terobosan sebetulnya. Nah, pemimpin yang melakukan terobosan membutuhkan attitude sebetulnya. Self leadership bagaimana cara kita mengelola diri kita sendiri. Salah satunya adalah bagaimana cara kita harus mempunyai EQ ya. EQ yaitu kita mengelola emosi kita. Nah, EQ itu ya hubungannya ada dengan relationship. Ada hubungannya dengan communication. Jadi kalau kita bisa mengelola EQ kita akan mempunyai salah satunya kita akan mempunyai komunikasi yang baik. Dan juga dengan EQ kita juga bisa mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, di mana kita bersikap sesuai dengan situasi dan sesuai dengan siapa kita berinteraksi, yaitu sebagian dari self leadership yang saya pahami. Sebetulnya kata kunci yang terakhir dibahas oleh Pak Sanusi, EQ. Jadi bukan IQ yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, tapi adalah emotional quotient. Kecerdasan emosi ini jauh lebih penting dibandingkan kecerdasan intelektual dia gitu ya. Ya, karena ketika dia mampu memahami dirinya, memahami orang lain, ketika dia mampu memanage dirinya dan memanage hubungan dengan orang lain, itu kata kunci kepemimpinan sebetulnya. Jadi mungkin sebagai penutup, pertajam EQ Anda, bukan IQ Anda. Pertajam karakter Anda, bukan kompetensi Anda. 8 skill yang kemarin kita bahas, itu adalah skill-skill yang worth it untuk kita kembangkan ya. Skill-skill terutama leadership, bahwa kepemimpinan adalah akan menjadi bagian krusial di depan masa depan kita, dan itu harus kita pelajari dengan serius ya sebetulnya. Mungkin tanpa pemimpin juga nggak ada visi, dunia kacau lah ya. Kita mungkin bisa mulai dari yang paling dekat, di rumah kita sendiri, di departemen kita sendiri, di divisi kita sendiri. Mungkin itu kali. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat malam hari ini. Jangan pernah lupa setiap hari Jumat jam 7 malam kita ketemu di 1 jam bersama LTI. Mari kita belajar lebih banyak ya.